Lalu bagaimana relevansi teori Piaget ini dalam proses pembelajaran bahasa? Ada beberapa relevansi. Yang pertama, kemampuan anak mengkonseptualisasikan hubungan ketatabahasaan antara aktor, aksi, dan objek. Yang kedua, kemunculan pertimbangan-pertimbangan metalinguistik pada sang anak, terutama kemampuan anak untuk memahami kalimat yang berdui makna. Dari kedua konsep tersebut, kiranya pembicaraan kompetensi dan reformasi seperti yang dimaksudkan oleh Chomsky, yang seolah-olah sebagai satu-satunya teori yang dimaksud dalam pemerolehan bahasa, dapat dikendorkan dengan mengalihkan perhatian pada perkembangan konseptual, pertumbuhan kemampuan fundamental pada diri anak untuk berkomunikasi. Ya, selanjutnya karakteristik pemerolehan bahasa. Ya, karakteristik pemerolehan bahasa yang pertama adalah proses terjadi pada ambang sadar. Ini ya, proses terjadi pada ambang sadar. Kemudian yang kedua adalah kemampuan komunikasi yang dimiliki sangat alamiah, seperti penutur aslinya. Kemudian yang ketiga, proses penguasaan ini tidak bisa dihindari karena bahasa dikuasai dibutuhkan untuk hidup. Kemudian yang keempat, anak tidak memiliki pengetahuan tentang kaidah bahasa. Dan yang kelima, tidak diperkuat dengan pengajaran dan koreksi. Proses belajar terjadi pada orang dewasa. Ini ya, proses belajar yang terjadi pada orang dewasa itu adalah secara sadar. Nah, kalau tadi pada anak-anak itu diambang sadar. Nah, kemudian proses belajar ini bisa dihindari, ya, terutama untuk bahasa kedua. Tapi untuk bahasa pertama itu tidak bisa dihindari. Kemudian pembelajar memiliki pengetahuan tentang kaidah ketatabahasaan. Ini dia untuk karakteristik proses belajar untuk orang-orang dewasa. Kemudian yang keempat adalah kemampuan dimiliki sebagai akibat pengajaran sehingga terjadi koreksi dari pengajar. Oke. Nah, ada hipotesis yang kedua adalah hipotesis monitor. Hipotesis ini mengemukakan bahwa pengetahuan bahasa yang dipelajari secara sadar hanya berfungsi sebagai monitor atau editor yang mengecek sistem bahasa yang akan dihasilkan. Selanjutnya, ada waktu yang cukup untuk memilih dan menerapkan kaidah bahasa hasil belajarnya. Kemudian yang ketiga, monitor berfokus pada bentuk, dalam arti pemakai bahasa harus memfokuskan pada output yang benar. Kemudian yang keempat, memiliki pengetahuan tentang kaidah. Selanjutnya, hipotesis yang ketiga yang disebut dengan hipotesis urutan alamiah. Hipotesis ini mengemukakan bahwa proses pemerolehan struktur gramatikal terjadi secara berurutan. Bentuk-bentuk kompleks, ya, bentuk-bentuk sederhana akan dikuasai terlebih dahulu daripada bentuk-bentuk kompleks. Kemudian hipotesis keempat, yakni hipotesis input, yang menyatakan bahwa
Hipotesis input berkaitan dengan proses pemerolehan bahasa, bukan proses belajar bahasa. Seseorang akan memperoleh bahasa yang paling baik apabila kesulitannya setingkat lebih tinggi daripada yang sudah dikuasai. Yang ketiga, kelancaran bahasa tidak dapat diajarkan secara langsung. Kemajuannya tergantung pada waktu. Kemudian yang keempat, jika cukup kuantitas untuk memahami input akan diperoleh kemampuan secara otomatis. Nanti jika ada yang belum jelas dalam penjelasan saya ini, silahkan nanti bisa ditanyakan. Hipotesis yang kelima, yakni hipotesis saringan afektif. Ya, hipotesis ini mengemukakan bahwa semakin besar saringan filter afektif, semakin sukar untuk menguasai bahasa. Hipotesis ini berhasil mengidentifikasi 3 variabel yang berhubungan dengan pemerolehan bahasa. Nah, ini yang saya cantumkan di sini. Motivasi belajar dengan motivasi tinggi akan lebih baik dalam menguasai bahasa kedua. Rasa percaya diri pembelajar yang penuh rasa ini akan lebih berhasil dalam belajar bahasa kedua. Kemudian yang keempat, semakin hilang rasa kecemasan, semakin baik dalam menguasai bahasa kedua. Itu aja untuk materi kita untuk pertemuan kedua ini. Silakan nanti kalian tanyakan jika ada hal-hal yang belum jelas karena keterbatasan waktu, sehingga video ini terdiri dari beberapa sesi. Jadi penjelasannya hanya dalam bentuk poin-poin saja. Nanti jika ada yang belum jelas, silakan kalian tanyakan, berikan komentar, berikan pertanyaan kalian di grup kelas kalian masing-masing. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.